Rekan-rekan sekalian, selamat datang di modul ke-10 Sains Geospasial Pesisir dan Laut. Pada hari ini kita akan melanjutkan topik erosi, dan hari ini khususnya kita akan belajar mengenai erosi dan resistensinya. Jadi kita akan belajar sebenarnya apa sih yang membuat suatu sedimen itu bisa tererosi, dan ada proses-proses apa saja setelah erosi ini terjadi, kira-kira seperti itu. Saya akan share screen. Nah, jadi pertama-tama tentunya kita harus mengenal definisi dan klasifikasi sedimen gitu ya. Karena seperti kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya sedimen itu bisa bergerak atau bisa tererosi, salah satunya tergantung dari diameter dari sedimennya. Jadi particle size-nya itu berapa. Selanjutnya tentunya arusnya berapa, kira-kira seperti itu, atau flow-nya berapa. Tidak hanya arusnya, karena kalau flow itu total gitu kira-kira. Nah, jadi kalau sedimen itu kita definisikan seperti apa sih? Mungkin rekan-rekan di sini pernah dengar Wentworth Scale, jadi ini hanya pengingat saja bahwa, yang namanya sedimen itu kita klasifikasikan dalam 3 klasifikasi besar. Yang pertama itu ada boulders dan gravel, biasanya sih kita sebut gravel ya, karena kalau boulder itu sudah batuan-batuan yang besar. Bisa dilihat skalanya di sini jauh sekali dari 2 sampai 256 milimeter. Nah, gravel itu kita bisa bilang kerikil mungkin ya bahasa Indonesianya. Lalu ada pasir. Nah, pasir itu mungkin bedanya dengan gravel itu adalah kalau pasir kita lebih sulit untuk memisahkannya satu persatu. Jadi kalau gravel itu kita bisa pegang benar-benar satu-satu, kalau pasir itu mungkin kita harus genggam gitu ya, dan susah sekali untuk ngambil satu partikel pasir. Kalau untuk lumpur itu lebih sulit lagi, kenapa? Karena biasanya lumpur ini tidak serta-merta sedimen kita bisa ambil, tapi dia sudah tercampur-campur dengan air kadang-kadang. Dia sangat-sangat kohesif sifatnya, dia mengikat satu sama lain. Jadi saat dia sudah melewati angka tersebut, sudah bisa dibilang sebagai lumpur. Dan lumpur sendiri ada 2 kelasnya, yaitu silt dan clay. Nah, Wentworth ini pada tahun 1922 melakukan riset gitu ya. Jadi, oh ternyata yang segini, ukuran diameternya dia klasifikasikan sebagai gravel gitu ya. Lalu untuk yang segini itu pasir gitu kan, oke ini pasir itu yang seperti ini dan yang silt itu yang lebih kecil lagi. Jadi Wentworth scale ini, banyak sekali ilustrasinya ya, tapi rekan-rekan sekalian nggak perlu pusing karena angkanya itu sama. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini menemukan Wentworth scale bentuknya berbeda, tidak seperti ini, jangan khawatir, gitu. Karena angkanya sama. Lalu ada juga yang namanya Voigt diagram. Voigt diagram ini dasarnya juga adalah Wentworth scale, di mana kita memiliki, sebuah komponen sedimen gitu ya, satuan sedimen yang tentunya nggak serta-merta saat kita mengambil sedimen itu semuanya adalah mud atau semuanya adalah sand atau semuanya adalah gravel. Kadang-kadang itu merupakan sebuah gabungan dari semuanya gitu ya. Jadi dibuatlah sebuah diagram yang namanya Voigt diagram. Di sini kuncinya adalah rasio dari, masing-masing komponen ini tuh seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kita ambil di sini, kalau dia A gitu ya, kalau dia bener-bener komponennya tuh gravel semua, itu kita bisa bilang dia sebagai gravel atau kerikil, bisa juga ternyata dia misalnya batuan konglomerat gitu ya, kalau misalnya ingat batuan konglomerat tuh yang banyak, kobel kayak gitu. Lalu kalau misalnya kita ambil di sini misalnya huruf M, dia itu sangat sedikit gravelnya, dia sangat banyak, pasirnya, dan dia ada sedikit mud-nya gitu, ada sedikit lumpurnya. Huruf M itu adalah muddy sand gitu ya. Jadi sand-nya itu, adalah kata kuncinya, tapi dia agak sedikit muddy. Dan bisa dilihat kalau misalnya sebaliknya, huruf N, dia adalah sandy mud. Jadi dia mud tapi sandy. Lalu kalau misalnya lebih kompleks lagi, misalnya kita bergerak ke huruf F gitu ya. Huruf F itu adalah di sini adalah gravelly muddy sand. Jadi dia tetap karena dia di sebelah kanan, dia itu sand dan dia itu gravelly dan muddy. Jadi kira-kira seperti itu Voigt diagram. Kita lihat dulu komponen paling besarnya itu dia ada di sebelah mana, lalu komponen-komponen penunjangnya itu kira-kira berapa persen dari hal itu. Nah, bagaimana cara menentukan hal ini? Salah satu yang bisa dilakukan itu adalah dengan melihat grain size distribution. Itu lewat sieve analysis gitu. Mungkin rekan-rekan di sini sudah pernah tahu. Jadi sieve itu intinya apa? Dia itu intinya saringan, dan saringan ini kita bisa lihat diameternya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ada kotak-kotak dengan um, luasan berbeda-beda. Nah, saringan-saringan ini akan ditumpuk jadi satu. Kita bisa bayangkan kita masukkan sedimen di sini dan
saringan ini akan semakin ke bawah itu semakin kecil. Jadi ini yang paling besar, yang paling bawah itu adalah yang paling kecil. Jadi kita bisa misalnya kalau yang ini agak sedikit otomatis tinggal ditekan gitu alatnya dia akan kocok sedimennya dan dia akan lihat sebenarnya berapa persen sedimen yang, dengan diameter segini, berapa persen yang diameter segini, dan tentunya kalau kita mau pakai sieve analysis itu harus sedimen yang kering. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat nih particle size-nya dan kita bisa lihat sebenarnya, yang lewat paling besar ini di sini gitu ya, di 90-nya gitu, itu particle size yang lewat pertama itu 90% lewat gitu ya, itu adalah, ini gitu ya, dengan particle size segini. Itu kita bisa bilang D90 karena 90% itu lewat gitu. Lanjut lagi ke sini ada juga D50. Nah, D50 ini biasanya yang paling sering kita pakai adalah ketika 50% partikel itu lewat dan di sini adalah ukuran partikelnya. Dan yang terakhir itu ada D10. Jadi udah tinggal sisa-sisa gitu ya. Nah, ini adalah ukurannya.